Halo Sobat Sehat, masih semangat menjalani hari ini? Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu RS vertikal di Indonesia, yakni RS Fatmawati. Kita ingin gali lebih dalam, bagaimana sih RS Fatmawati bisa bersaing di dunia yang semakin modern. Sebelumnya, perkenalkan saya Yaravania Yosi sebagai host. Dengan tema obrolan kali ini, mengupas nilai adaptif di RSUP Fatmawati. Dan bersama narasumber hebat kita, Nurse Irwan Ardiansyah. Jangan kemana-mana dulu ya. Terus tonton terus podcast kali ini yang akan dipandu langsung oleh Kak Samuel yang saat ini secara langsung sudah bersama narasumber kita. Walaupun saya dan peserta lain di Zoom jangan jadi hambatan ya teman-teman, kita tetap semangat terus. Oke, kepada Kak Samuel, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Yara. Nah, halo kawan-kawan sekalian yang ada di Zoom. Saya sudah berada di sini bersama Kak Irwan. Saya panggil Kak Irwan ya? Boleh, boleh ya. Kak Irwan di sini kita biasa aja santai. Nah, oke, santai aja ya Kak. Nah, di sini Kak Irwan bisa memperkenalkan diri. Ya, kita makin kenal makin dekat. Oke, silakan Kak Irwan. Boleh, selamat sore teman-teman semua. Nama saya Irwan Ardiansa. Saya berasal dari Cilacap. Kemudian saya bekerja di Fatmawati selama 28 tahun. Tapi saya udah punya anak ya, istri satu. Iya. Iya, kan? Ya, untuk MS Fatmawati sendiri, Pak. Dia berdirinya sejak tahun kapan sih? Masih Fatmawati ini dia berdiri kalau nggak salah dari tahun 1954. Oh iya, kalau berarti Bang Irwan sudah selama 8 tahun ya di sini. 8 tahun itu berarti masuk tahun berapa gitu ya? Saya masuk awal 2018. 2018. Nah, berarti selama 8 tahun itu apa sih arti dari adaptif menurut Bang Irwan yang sudah terjadi di sini? Adaptif itu suatu apa ya? Kayak inovasi-inovasi buat perkembangan teknologi. Jadi sejak awal saya di sini dulu kita contoh ya menulis catatan pasien terintegrasi itu belum pakai komputer, masih tulis tangan pakai manual. Jadi kalau misalnya data itu ya semenjak zaman sekarang jadi lebih lebih udah lebih inovasi, sekarang udah pakai komputer, terus kemudian kita resepin obat udah nggak pakai resep, pakai komputer, jadi udah perkembangan yang udah teknologi sih ya. Jadi adaptif itu kemampuan kita untuk menyesuaikan zaman gitu ya, iya, teknologi dan kawan-kawan gitu ya. Nah, tadi udah sempat disinggung nih tentang adaptif sama Bang Irwan. Nah, untuk di zaman sekarang ini yang canggih dan modern, bagaimana sih rumah sakit Fatmawati ini dapat beradaptasi dan juga punya daya saing? Mungkin sekarang Fatmawati salah satu rumah sakit rujukan di Jakarta yang punya tes. Dia udah berapa menerapkan teknologi, contohnya kayak pasien-pasien yang dari awal jalan kita bisa berobat lewat teknologi, kemudian aplikasi. Mungkin untuk menjawab pertanyaan Mas Samuel, lebih 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 ditingkatkan khususnya di bidang teknologi. Jadi kita nggak bakal tinggal sama rumah sakit yang lain. Jadi bisa mendapatkan teknologi yang baru khususnya di bidang IT. Data pelayanan dunia. Ya, kita di sini di ini punya aplikasi ya, namanya khusus namanya apa sih? My RSN. Ya, My RSN. Dari aplikasi itu ada apa sih, Pak? Terus itu My RSN itu misal saya contohkan pasien setelah rawat inap pulang dan kontrol. Misalnya kontrol itu kita bisa reservasi online. Di situ ada nama dokternya, ada BCP ini siapa, misalnya dokter kita bisa pilih, kemudian harinya di situ udah ada. Kemudian kalau udah ada hari ketemu dokter, kita bisa datang. Jadi janjian sama dokter bisa lewat aplikasi sih. Di lebih praksi udah tahu hari ini nih, kita bisa ketemu sama dokter ini, jadi kita langsung datang. Iya. Jadi gitu ya kawan-kawan. Jadi di rumah sakit Fatmawati ini sudah ada aplikasi namanya Tes. Karena kita bisa order untuk ketemu dengan dokter, terus lihat laboratorium. Nah,
Baik teman-teman, di sini ada yang ditanyakan lagi Pak Iwan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya yang sangat informatif dan inspiratif ya, Kak Irwan. Dari penjelasan yang telah disampaikan sama Kak Irfan, berarti RS Fatmawati itu sangat adaptif ya, dari mulai pencatatannya dari analog ke digital, digitalisasi, terus juga punya aplikasi sendiri seperti MyRSF. Pasien bisa janji di rumah, terus tinggal datang berarti ya kalau kayak gitu. Oke, kalau gitu, apa saja kiat-kiat yang sudah dilakukan Kak Irwan sendiri dalam adaptif ini di RS Fatmawati kayak gitu? Nah, tadi kurang. Jadi itu kan ada teknologi. Di yang kita tadi sebagai kan ada IRM. Nah, bagaimana sih kiat-kiat Bang Iwan sesuaikannya? Mungkin kiat-kiat dari saya lebih ke mana? Kita harus memahami dulu aplikasi itu sering lupa mungkin ya. Jadi lebih mudah buat janjian sama dokter yang kita inginkan, kemudian ya lebih sering buka aja sih aplikasi dari kita tahu, dari kita paham, kemudian bisa kita kasih tahu teman atau siapa biar berobat optimal lebih mudah gitu. Ya berarti Intinya mau belajar belajar aplikasi itu ya, baik IRM ataupun ARS. berarti aplikasi ini benar-benar membantu ya buat petugasnya, buat pasiennya. Jadi saling terkoneksi ya begitu ya Kak ya. Oke, kalau gitu perubahan yang paling besar yang dirasakan sama Kak Irwan sendiri setelah adanya MyResep itu bagaimana Kak? Perubahan paling besar sekarang pasien lebih banyak ya. Terus pasien lebih banyak. Kemudian pasiennya setelah rawat inap kontrol, jadi kita udah nggak ke kita lagi lewat aplikasi. Jadi sedangkan kita juga sebagai perawat nggak harus melayani yang udah pulang. Jadi nggak perlu banyak nanya ke kita. Mereka cuma kita kasih tahu dengan aplikasi ini silakan buka sendiri nanti bisa tanya sama dokter. Itu Oke, sih lebih mudah. Oke, berarti aplikasinya sangat informatif ya, membantu pasien kalau misalkan dia dari luar Fatmawati bisa langsung bertanya lewat aplikasi tersebut. Oke, baik. Terima kasih Kak atas sharingnya. Seru banget nih pembahasannya. Kalau gitu, kita masuk ke sesi yang gak kalah menarik nih. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silakan boleh langsung raise hand atau sampaikan pertanyaannya ya. Dan jangan lupa disebutkan namanya. Oke, terima kasih Kak Cahya. Boleh langsung sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Yara. Izin perkenalkan, saya Cahya Triutami dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Izin bertanya Kak, dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Fatmawati untuk bersaing di era sekarang, hambatan apa saja sih yang dialami oleh Rumah Sakit sendiri? Terima kasih. Katanya kalau orang-orang ya bukan orang zaman dulu ya orang-orang yang udah tua gitu orang lansia kadang mereka kan sama teknologi tidak bisa mengikuti gitu balik. Kadang susahnya di situ kita kasih tahu dengan aplikasi ini mereka kadang tidak mau mendengarkan, kayaknya langsung datang aja. Tiba-tiba datang kan harus kita online dulu. Terus tapi tidak modelnya itu paling itu ya orang pada malas buka aplikasi MyResep kali ini. Jadi susah mau datang datang aja nggak berjanjian nanti di sini sampai marah-marah. Tapi kita sebenarnya udah tahu itu Mbak. Ya Ya, baik. jadi adaptasi ke teknologi agak membutuhkan waktu ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oke, Kak Oktavia, boleh sebutkan nama dan pertanyaannya? Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Oktavia dari RSUP Surajiti Diponegoro, Klaten. Izin bertanya, tadi sudah disebutkan ya oleh Kak Irwan mengenai hambatannya. Kira-kira sebagai seorang perawat nih, terutama Kak Irwan sendiri, bagaimana sih cara mengatasi hambatan tersebut? Terima kasih. Karena mengatasi masalah tersebut ya. Kalau dari saya pribadi, saya punya orang tua, saya punya saudara. Saya bakal memberi informasi bahwa sekarang beberapa toko itu harus pakai aplikasi. Jadi disarankan sekarang setiap orang kan punya gadget yang udah canggih gitu. Jadi bisa dibuka di gadget masing-masing. Paling udah ngasih saran lebih sering membuka aplikasi tersebut, mulai kita pahami. Setelah itu kita mau berobat kemana nih? Ke dokter siapa nih? Nanti dari situ kita bakal kasih tahu, oh sini 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 sini.
Dan intinya ya kita harus memberitahu informasi kepada keluarga kita atau saudara teman kita untuk berobat melalui aplikasi yang sudah ada. Jadi datang ke rumah sakit sudah ada bekal, udah jadi sama dokter gitu. Jadi lebih ke apa? Dari farmasi itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan boleh raise hand. Oke, terima kasih Kak Rachel. Boleh sebutkan nama lengkap dan pertanyaannya? Ya, baik, terima kasih Kak Yara atas kesempatannya. Terima kasih juga Kak Irwan sudah menyampaikan tadi jawaban-jawabannya. Perkenalkan saya Rahel. Mungkin pertanyaan saya, kalau dari aplikasi MyRSF ini, rumah sakit sendiri tuh punya upaya apa sih untuk mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai? Apakah mungkin diadakan satu rapat, atau mungkin ketika ada kendala dibantu oleh sistem informasi di rumah sakit, atau bagaimana ya? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Cara sosialisasinya gimana? Ini pakai media sosial. Oh ya ya. Jadi rumah sakit Fatmawati ini kita punya Instagram sendiri. Nah, di situ biasanya kalau ada informasi-informasi mengenai home rumah sakit kita sebarkan lewat situ. Kalau jadi kita kasih ke orang lain atau bukan pegawai ya. Kalau mungkin ke pegawai, biasanya kita kalau jadi perawat ya biasanya setiap pagi itu kalau saya dirawat inap atau di unit, kita ada komplain. Dari komplain itu biasanya kita membahas tentang rumah sakit tempat saja. Contohnya yaitu kita sudah punya aplikasi MyRSF, kemudian kita berkomplain dengan teman-temannya, berbagi informasi, kemudian kita saling memberitahu mungkin ya sama pegawai. Itu. Jadi kalau dari untuk pihak perubahan, misal keluarga punya Instagram, kita bisa memberi informasi lewat situ. Karena itu dari konten, dari media-media. Di sini kan ada media edukasi juga ada tuh. Ada orang-orang eksmas, orang humas, dari situ juga bisa sosialisasi. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, kalau gitu sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, kalau sudah cukup, berarti RS Fatmawati itu sudah sangat adaptif ya, terbukti dari segi pencatatan sekarang sudah beralih ke digitalisasi dan juga RS Fatmawati sudah memiliki aplikasi yaitu MyRSF yang sangat membantu baik untuk petugas maupun pasien. Dari segi pasien, pasien juga sangat terbantu. Jadi pasien sudah tidak perlu datang lagi ya untuk janji temu. Dari segi petugas juga sekarang sangat membantu karena semua informasi ada di situ dari seluruh unit seperti perawat, lab, dan juga penunjang-penunjang yang lain. Oke, kalau gitu terakhir mungkin bagi Kak Irwan bisa memberikan pesan dan saran kepada rekan-rekan kita agar kita bisa adaptif dalam segala perubahan yang dilaksanakan dan yang akan datang. Oke, apa menurut Kak Irwan sarannya boleh disampaikan untuk closing statement baik Sobat Sehat kali ini? Silakan. Mungkin sedikit masukan ya dari saya kepada teman-teman saya BNS nih. Yang sudah bergabung, mungkin sudah bergabung sama kita masing-masing. Semoga bisa mengikuti aturannya. Dan bisa mengikuti perkembangan zaman yang sudah ada sekarang. Karena semua zaman digitalisasi ya. Kita bisa apalagi anak-anak muda seperti saya juga masih muda sebenarnya. Bukan juga saya nggak tahu juga harusnya. Mungkin lebih lihat, lebih banyak bertanya sama kakak yang lain ini biar pengetahuannya nambah, biar lebih tahu, yang saling komunikasi gitu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Irwan dan Kak Samuel. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Terima kasih untuk insight dan pengalaman luar biasa tentang bagaimana RS Fatmawati terus beradaptasi, berinovasi, dan mampu bersaing di era modern yang serba dinamis ini. Semoga perbincangan kita kali ini bisa menambah wawasan, menginspirasi, dan memberikan gambaran bahwa transformasi pelayanan kesehatan adalah kunci untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di podcast inspiratif berikutnya.